Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bagi bapak ibu yang memegang Al-Quran, kita bisa lihat surat Ali Imran, surat yang kedua, surat yang ketiga, dimulai dari ayat 14 atau kita mengambil ayat 14. Saya ulangi, surat Ali Imran ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zayyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi, diperbagus kehidupan manusia itu dengan hubbus syahwat, cenderung kepada syahwat. Minan nisa'i wal banin, terhadap perempuan dan anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, dan harta yang berlimpah ruah. Minaz zahabi wal fiddah, terdiri dari emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Wal an'ami wal harth, dan ternak-ternak serta sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, Allah di sisinya lah sebaik-baik tempat kembali. Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami hormati, biasanya kalau sudah begini baterainya sudah habis, itu biasanya. Baterainya sudah habis, jadi gangguan bukan dari pusat siaran, tapi dari perangkat siaran. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Malam ini terutama rahmat kesehatan dan rahmat keimanan. Dengan sehat kita bisa melangkah dari rumah, dengan keimanan langkah itu ringan untuk kita ayunkan. Dari kedua rahmat itu kita wajib bersyukur, dan untuk itu sekali lagi kita baca kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah sekalian, sudah pernah disampaikan bahwa belum ada seorang insinyur atau ahli yang berani menyatakan bahwa jumlah makhluk hidup itu adalah sekian buah. Belum ada yang berani. Walaupun dia sudah S2, S3 atau SS yang tak terhitung. Apakah jebolan pendidikan dalam negeri maupun luar negeri, dia belum pernah berani mengatakan bahwa jumlah makhluk hidup itu sekian. Kenapa? Karena jumlah makhluk hidup itu sangat banyak. Ada yang hidup di laut, berbagai macam jenis ikan tak terhitung. Ada yang hidupnya hanya di dasar laut, samudra. Di dasar laut, siapa yang bisa sampai ke dasar laut samudra seperti samudra Indonesia? Ada yang hidupnya di tepi pantai, dan itu biasanya adalah ikan-ikan yang ditangkap oleh manusia. Itu jenisnya sangat banyak. Beribu-ribu. Mulai dari yang paling besar mungkin paus, sampai kepada yang paling kecil dimanfaatkan manusia seperti ikan teri dan udang-udangan yang membukit. Bahkan sampai detik ini masih ditemukan jenis-jenis ikan baru
Dan saya yakin sampai kiamat pun akan ada jenis ikan baru. Akan ada jenis ikan baru yang ditemukan. Begitu juga yang tinggal di darat. Apakah itu di hutan belantara, lepas, yang masih liar di hutan, berbagai macam binatang. Ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 2, ada yang terbang di udara. Jenisnya bukan main banyaknya. Bahkan sampai hari ini, tadi sudah saya katakan, 4 bulan yang lalu masih ditemukan jenis binatang baru di hutan Papua. Jadi tidak pula hutan tempat lain, tapi hutan Papua. Ada sejenis kera, itu hanya tinggi badannya 5 cm. Tapi persis kera, punya bulu, beranak pinak pula, hidup berkomunitas. Kera kecil, bisa di atas telapak tangan. Itu hanya ada di hutan Papua. Jadi masih ada jenis binatang baru yang ditemukan. Bahkan tempo hari di waktu banjir bandang, itu ditemukan di Ketapiang. Dan itu diduga diangkut oleh banjir bandang itu dari jalur batang air atau sungai yang dilalui oleh banjir bandang. Jenis ikan yang kepalanya mirip manusia. Nah, bantu Bializar kok. Ikan itu. Nah, jadi saya yakin banyak sekali dan banyak lagi jenis-jenis ikan itu yang belum ditemukan. Ada juga yang sudah dijinakkan oleh manusia. Kucing yang dijinakkan manusia saja. Bukan main, banyak ragamnya. Ada yang panjang bulunya, ada yang pendek bulunya, ada yang tak berbulu. Nah, ini banyak sekali. Ada yang beranak satu saja setiap kali beranak, ada yang beranak kembar. Sampai 2, sampai 3, bahkan sampai 5. Banyak sekali. Bahkan juga ditemukan ya di Arab, sebut sajalah di Arab Selatan, itu masih ditemukan, waduh, mungkin itu peranakan. Kepalanya kepala kambing, tapi kepalanya, tubuhnya tubuh kuda. Tubuhnya tubuh kuda, kepalanya kepala kambing. Dan ada yang sebaliknya. Badannya badan kambing, kepalanya kepala kuda. Saya takut kalau pada saatnya nanti kepalanya kepala kambing, badannya manusia. Nah, jadi banyak sekali. Nah, dari sekian banyak itu Bapak Ibu sekalian, ada satu jenis namanya manusia. Nah, beliau ke orang masuk ambo. Nah, ada satu jenis namanya manusia. Allah Subhanahu wa taala telah membuat surat keputusan di dalam Al-Qur'an atau SK. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Khusus manusia itu sebaik-baik kejadian, sebaik-baik susunan. Takwim itu jika kita artikan itu adalah susunan. Baik susunan tataran lahir maupun susunan tatanan kebatinan. Maka manusia itu adalah the best. The best. Yang paling sempurna, yang paling baik. Dari susunan biologis jasmani, atau jasad atau tubuh, manusia paling super. Letak kakinya, letak tangannya, kepalanya, atau enggak tahu tubuh lah. Manusia paling super. Sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan manusia namanya akal. Nah, letaknya paling atas. Nah, letaknya paling atas. Dan yang paling bawah itu paling hina biasanya. Maka orang yang tak mempergunakan akalnya ada sebutan untuk dia bauta kampu kaki. Nah, kenapa? Karena otaknya tidak dipergunakan. Nah, manusia itu paling dari susunan alat tubuh itu sudah ada ujian itu, testingnya. Harimau tangkas, kucing tangkas, singa tangkas. Larinya cepat. Tapi manusia bisa mengalahkan. Ketangkasan harimau bisa dipelajari oleh manusia, bahkan menangkap harimau. Gajah kuat. Kekuatan gajah tidak akan bisa ditandingi oleh manusia, tapi manusia bisa lebih kuat daripada gajah. Sehingga gajah bisa dipindahkan dari satu benua ke benua lain. Sementara gajah tak pernah memindahkan manusia. Bahkan gajah diajar oleh manusia. Sehingga ada di Jambi namanya SPG, Sekolah Pendidikan Gajah. Nah,
Jadi bukan sekolah pendidikan guru, tapi sekolah pendidikan gajah. Diajar. Sementara nggak pernah gajah mengajar manusia. Nah, gitu. Burung terbang di udara, manusia tak mampu terbang. Tapi oleh karena kemampuan takwim yang diberikan oleh manusia, oleh Allah kepada manusia, manusia bisa terbang pada akhirnya, bahkan mengalahkan burung. Belum ada burung yang bisa mengalahkan ketahanan gagak di dalam terbang. Gagak itu bisa terbang dalam durasi terbang yang paling lama, 1,5 jam. 1,5 jam dia sudah harus istirahat. Menukik ke bawah istirahat. Tapi manusia bisa terbang mengalahkan itu. Kalau manusia itu terbang dari Amsterdam ke Jakarta itu 21 jam. 21 jam. Kan kalah burung itu. Kalah burung. Manusia tidak mampu untuk menyelam seperti ikan di dalam lautan. Tapi karena takwim, ahsani takwim tadi, akhirnya manusia bisa menyelam di dalam laut mengalahkan ikan. Nah itu tidak tanggung-tanggung. Ini operator kita sudah datang. Mungkin dia bisa memperbaiki segala yang rusak. Nah gitu. Saya lihat dari tadi semuanya pada hening. Berarti tidak ada seorang operator pun. Ya. Bahkan Ica-Ica tidak tahu. Akan seperti itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, maka di susunan rohani pun demikian, manusia terlengkap. Nah inilah yang akan menjadi judul kajian awak malam kini, susunan rohani manusia. Ayat yang kita baca tadi Ali Imran surat yang ketiga ayat ke-14 itu termasuk di antara yang menguraikan susunan rohani manusia. Kita akan mulai dari sini sebelum masuk ayat. Hanya manusialah yang terlengkap komponen rohaninya atau tubuh halusnya. Komponen pertama diberikan oleh Allah kepada manusia itu namanya rasio. Nah, itu gak tinggi bahasanya, bahasa awak salah. Akal. Saya yakin seluruh kita nanda dalam saji berakal. Ya, anu barang, Pak Barakaya, alai, jadi lewat betul. Itu komponen pertama berakal. Namanya rasio, rasional. Komponen kedua namanya emosi, emosional. Bahasa awak naraja, raso. Emosi, rasional. Komponen yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah agama, spiritual. Spiritual. Jangan tentu lah doa kue. Spiritual. Sehingga ada istilahnya dalam kajian Ari Ginanjar itu rational question, emotional question, dan spiritual question. Jadi tiga itu hanya adu pada diri manusia. Kenapa manusia diberikan kelengkapan ketiga itu? Karena manusia butuh untuk itu. Aci-aci kita coba akan mengkaji. Masuk awak dulu kepada akal. Bapak Ibu, khuliqul insanu dha'ifa. Mulai dari situ. Pada dasarnya manusia itu Allah jadikan lemah. Lemah. Coba. Lemah. Lemah ya. Lemah. Bamang kau lemah, sebab nak bisa hidup surang. Bahkan dari sisi nanti kau pak, cacing lebih kuat pada awak. Sebab cacing bisa hidup surang. Laba-laba atau lawa, kau ada lawa nak tentu lawa nak pekar atau laba-laba lebih kuat dari kita. Karena laba-laba itu kalau buat rumah nggak pernah beli kawat ke toko bangunan. Kenapa? Karena dia bisa memproduk kawat sendiri. Bahkan buat ruko, rumah langsung toko. Dibuatnya jaringan, situnya tinggal siapa mendaki melaki. Berapa kuatnya laba-laba dari kita?
Tapi kalau kita manusia sangat lemah. Bahkan makin kue wak kecewa, ternyata wak makin lama. Coba Pak Cali, ada nak kerajo awak seketika wak mengarajon kerajo tu wak nak perlu orang lain? Ada nak? Ada nak menurut Pak? Ketika wak mengarajon kerajo tu nak perlu orang dah. Ada kerajo tu nak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau binatang lain bisa, seperti laba-laba tadi. Tapi yang namanya manusia atau kitonyo, sekecil apapun yang kita lakukan, wak tetap terkait orang. Laka jadi kerajuan sangat ringan, senyum. Masih perlu orang. Kena pun datang jawab. Kok Buya Lizar mulai galak-galak surang mah. Nah, jadi senyum sekalipun kita masih butuh orang, apalagi kerjaan berat yang lain. Sementara kami bau-baulah, kami tak ada seorang lah. Tak bisa mau mah, lah merosok-rosok, tulu kagak ada jauh mau. Mati nanti itu sih yang boleh. Tiba menolong baru bisa. Kan butuh wak. Kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak ada satu kerjaan pun yang bisa kita lepas dari tolong orang lain. Prabowo itu bawa pesawat aja bisa Pak Prabowo. Jangan kamu bawa oto, bawa enggak, pesawat saya bawa tuh. Tapi ketika dia presiden, tidak layak dia jadi pilot seorang, menjadi driver membawa oto seorang. Artinya apa? Pak Prabowo makin gadang, makin butuh orang lain. Kan itu? Butuh orang. Jadi akhirnya kita makin hebat awak sebenarnya, kita makin butuh orang lain. Tapi sebaliknya manusia itu khalifah, dia adalah penguasa di alam. Balik ceritanya tuh. Nyo ndak bisa tabang bentuk burung tapi menguasai burung. Nyo ndak bisa berenang bentuk ikan tapi bisa mengalahkan ikan. Nyo ndak bisa mangkek barang barik bentuk gajah tapi bisa mangkek gajah. Nyo ndak bisa ke sawah melo bajak bentuk kabau. Kabau nan dia lo nyo bisa sebajak seorang saja sajam bisa berhektar-hektar sawah selesai nyo. Apa ceritanya tuh? Maka kelemahan yang ada pada diri manusia tadi, karena manusia diberikan jabatan khalifah, diisi ruang kosong itu dari Tuhan. Joa di sini, jo akal. Akal. Jadi kekuatan akal itu adalah kekuatan yang bukan main di dalam kehidupan manusia. Awak carilah perkembangan dunia gini. Ana mustahil gini. Dulu mungkin hanya khayalan, tak kemungkin, sekarang jadi mungkin. Dulu ke Makkah 2 tahun, sudah itu setahun, sudah itu 8 bulan, sudah itu 6 bulan, sudah itu 3 bulan. Kini mana ke Makkahnya? 40 hari pula balik. Berangkat wak di BIM 8 jam sudah itu atau 8,5 jam sudah itu, lah mendarat di Jeddah, lah mendarat di Madinah. Mereka capeknya tuh. Dulu di Lawi itu, sampai bulan di kapal Lawi saya bahkan pernah. Buya Hamka baca itu di dalam bukunya 8 bulan di Lawi sampai ada orang kawin bagi di kapal. Itulah yang ibu tu. Tidak tahan deh. Bacalah buku Hamka Tasawuf Madrid, nikah di atas kapal penumpang menuju Mekah. Kan itu sudah nikah atau badindiang saja kain panjang. Apa bacain kain panjang tu. Jangan cari ang lagi kain panjang. Selesai. Itu yang terjadi waktu itu. Coba bayangkan. Amun ragu amun tukang pacik kain mah mungkin banyak juga apanya barangkali itu upahnya. Dia mabiti masuk lah ya. Itu saya pacik kain. Bapak Ibu hadirin biasa aja lainnya dibayang oleh. Nah, hari ini sudah sangat dekat, bahkan 2030 kalau saya jadi Bu ya. Pesawat Jerman itu dari BIM ke Jeddah itu cuma 4 jam. Berangkat kancang. Maka akan terwujudlah yang selama ini menjadi khayalan. Apa itu? Semayang subuh di Baitul Hikmah, semayang Jumat di kota Mekah. Kau rapek lo balik di Islamic Center malam. Bisa. Karena cuma 4 jam. Kamu buya Jumat Mekah ini. Nyo ngaji bus sekolah semalam kemana? Nyo boleh mah. Bisa. Itu kemajuan akal namanya. Bukan saja itu, tapi juga ada sisi lain. Sangke Soeharto dulu namanya bibit unggul. Itu termasuk program presiden itu. Bibit unggul. Kini lah menjadi barang biasa itu bibit unggul. Ibu pernah makan jagung Thailand?
Lain salah. Lah. Ya. Kan manis jagungnya itu. Manis, bukan main manis jagungnya. Manis bukan main. Jadi ada teman saya itu dibeli yang belum dimasak, ada bibitnya, ada mau barang buah. Nyotuh buahnya, enggak mau buah. Ternyata sudah diolah di Thailand sana hanya bisa untuk sekali tumbuh. Seorang tak bisa mengembangkan. Itu akad tuh. Sehingga nang kayu juga manis itu Thailand saya. Di Thailand. Kalaupun bisa dibeli bibitnya mahalnya bukan main. Atau akad tuh. Banyak lagi bibit-bibit unggul yang lain. Termasuklah ayam goreng, ayam potong itu. Berapa umurnya yang potong mulai keluar talua sampai goreng? 20 hari. 20 hari. 60 hari lah cukup kawan. Padahal kapayang. Itu akal itu. Awak ayam lepas ni melero ada tu karangan tu saja. Dia ayam rengkang ayam nak mentu buah bolong. Cepat. Nah, itu kemampuan akal itu. Jadi dengan lemahnya manusia Allah berikan akal, lemah tadi menjadi kuat. Bukan main. Nah, itu keunikan manusia. Kan begitu. Namun kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia tadi, kenapa manusia itu bisa jadi maju? Kenapa manusia bisa jadi berubah? Karena Allah melengkapi dengan keinginan, emosi. Mencari baju orang rancak, menintiang jantung. Itu memang Allah siapkan kita untuk itu. Mencari orang bawa dawak bersepeda. Titipnya kawan. Lu jalan bawa sepeda. Terniatlah di hati ini. Bila lo akan dapat membeli Honda. Hati emosi itu. Ala Honda kawan tadi dia pulang. Tadi jalan bawa nunggu di muka kadai baru. Terniat pula lah ingin membeli mobil. Itu emosi. Sehingga dunia ini menjadi indah oleh karena ada emosi. Kita menjadi indah oleh karena emosi. Jalan di aspal. Bahkan dibuat tol. Bapak tangkap kawakan baru. Yang rumah. Ya 4 jam, 3 jam setengah udah nyampe sini. Karena biasanya di tol itu kita 2,5 jam baru nyampe Pekanbaru. Sekarang bisa tempuh 20 menit. Lewat tol 25 menit. Itu kan oleh karena ada emosi, syahwat manusia untuk itu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, namun syahwat yang ada pada manusia, emosi yang ada pada manusia itu perlu kendali. Kalau tidak ada kendali, berbahaya. Sebab Allah memasukkan ke dalam diri awak keinginan-keinginan yang ada dalam diri awak itu kepada sesuatu yang mengakibatkan awak di dunia kau bau sauk. Nah, kau dalam ayat disebutkan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanarit muqantara minadz dzahabat wal fiddah wal khailil musawwah wal an'ami wal harth. Apa namanya itu? Dihiasi kehidupan manusia itu dengan kecenderungan syahwat. Dihiasi kehidupan manusia itu dengan kecenderungan syahwat. Apa kecenderungan syahwat itu? Nak rancak. Kalau bantu nak rancak. Kalau bau nak harum. Kalau tiba nak capek. Kalau oto nak mengkilek. Itu terlalu lewat dalam hidup itu. Kalau tidak itu tidak ada perkembangan. Kau buat nak masih kek. Nak berminyak. Kamu nyalang mandi tadi kan mandi. Ada orang rumah baca lihat tu. Alah bang. Alun bang. Alah baru percaya. Kenapa? Karena kita ingin tampil prima. Ya nak? Saya tak yakin kalau ibu tu tak dalam sehari ini tak pernah berkaca. Cuma nunjuk nak tak pernah berkaca jadi pagi. Saya yakin baru. Ada sebentar kacau. Pak nak sandal tunggak dia kacau je pergi. Lain. Tak ketek, tak kadang, tak turun tu. Berkaca. Bahkan di dalam tas ibu-ibu itu ada kaca. Itu saja kalau rumah betul ada kaca dalam tu. Ibu ada kaca? Lah, ya memang kita dilengkapi oleh Allah dengan itu. Kamu sekarang mau cari juga. Kadang-kadang alai macam tu.
Kita tidak akan pernah sadar itu, dan itu tidak berdosa. Kita dilengkapi dengan itu. Alun sempurna disempurnakan, alun sempurna disempurnakan. Setidak-tidaknya dalam 1 tahun itu amali baju. Sabi main kari rayo. Sehingga ada istilahnya baju rayo. Baju rayo nak? Sama napak kau ha? Pak orang umur gini? 70 orang ada tinggal tak? Terlampau ya. Kalau umur Nabi lah lewat tu. Kau ha? Kau contoh barang nak beli baju rayo je dulu. Ya Pak ya? Balik je. Iyalah beli anak kau siang kembalian lah. Begitulah kita manusia. Karena memakai baju baru di hari raya itu sunnah. Sunnah. Sedangkan beliau 70 lebih yang beli baju raya, boleh ya bu? Ya lewat. Ibu kali beli lah. Lahi pasti. Nah, kenapa kita begitu? Karena kita dilengkapi dengan syahwat, hubbus syahwat. Cenderung ke situ. Baca je rumah tu, baca je rumah tu. Kadang-kadang waktu kalau berkilek, apa pih baru tu. Bogosok je baru. Itu lah. Saya menemukan, ya, ada seorang teman, saya singgah ke rumahnya, sepatunya 27 pasang. Mangang, boleh sepatu ang? Tidak je. Kalau 27 pasang memakai sepatu kan sekali saja tukar. Bahkan ada sepatunya yang sudah 6 bulan tak dipakai. Begitu banyak. Juga kedua sekali 2 beli sepatu. Ibu-ibu, saya bukan menuduh ya. Syahwat berpakaian ibu melebihi kami. Sebab pakaian perempuan itu banyak variasinya. Kami 3 lesanya tecek wacek. Kalau ibu berapa macam pakai beb? Indah apa yang jadi baju. Sehingga toko yang paling maju hari ini adalah toko menjual spesial baju perempuan. Ambo kalau perempuan itu mau buka toko, tidak mau laki-laki gimana? Karena pakaian itu termasuk identitas kita sebagai manusia. Jadi tidak berdosa begitu. Identitas kita sebagai manusia terletak di pakaian. Cobalah, kalau ingin kita mengetahui siapa orangnya, maka kita akan terpanggil melihat pakaiannya. Aku ya, aku supir, aku kantor, aku guru kok. Kamu itu, aku piu guru kok. Jadi pakaian itu identitas kita. Bapak dan Ibu. Cuman di sini disebutkan, kita baca aja dulu. Pertama, kecenderungan syahwat itu adalah minan nisa, cenderung kepada memiliki perempuan. Bagi laki-laki, tentu bagi perempuan memiliki laki-laki. Cenderung kita ingin berbagi. Di samping kita ada seorang perempuan, di samping perempuan ada seorang laki-laki. Itu adalah the first itu. The first syahwat. Berangkat dari situ. Hidup ini akan kosong kalau itu tidak ada. Dan itu adalah khalqah kejadian. Pak Ali ada je ibu? Lain. Ali ada je? Lain ya? Berapa orang nak? 7. Lain mah ya? Cucu berapa? 5 diawali kehidupan dari situ. Makanya Nabi kita mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu berpasangan itu adalah sunnahku. Siapa yang benci kepada sunnahku bukan umatku. Nabi sangat marah kepada orang yang membujang atau menduda atau menjanda. Sangat marah Nabi. Itu dia cerita. Kalaulah panik ilmu dia ketika bawah, kadang-kadang orang namanya endak, kadang-kadangnya nama orang endak. Itu ada satu lagu tu, bukan salahku. Itu judul lagu. Ya. Beko mengecek sampai matua sudah apa beko? Sudah sembahyang Isya. Mungkin bisa ditolongan. Ditolongan mencari jodoh beko lah di. Beko ditolong. Tolongan. Kalau ambo tak bisa lah, sebab mula lah apa ditolongan. Ini gitu Pak. Kadang-kadang melalui teman. Kadang-kadang melalui kawan. Kadang-kadang melalui kenalan. Sebab hidup kan tak biasa sudah ada awak surang. Kan seperti itu. Beko lah kaji itu beko ke situ lu Pak Inyong.
Hanya setiap manusia itu pasti ada jodoh, cuman kadang belum ketemu jodoh itu saja. Jadi diawali dari apa oleh Allah di sini? Minan nisa, minar rijal. Laki-laki diawali dari perempuan, perempuan diawali dari laki-laki. Baru dia bisa. Li tekana di ibu engke Adam diturunkan ke bumi siswa. Malah tekanan ibu ya. Seketika Adam diturunkan ke bumi, dia tugas mengelola bumi. Nani minta di Adam pertama kali adalah kalau bantu aku Tuhan, keraju balik nang kadika kok patamu nang bojo orang rumah mo. Ditanya oleh Tuhan bagus itu, kau balik keraju anak dua bini atau orang kecil. Maka Allah memerintahkan kepada Adam gayo masawik kata bajawe, Adam diturunkan di daerah Irak, sedangkan Hawa di Sri Lanka, kau balik kanan dan ketemu dan berjalan. Nan meminta ke Allah cuman Adam balik kanan, Adam lalu berjalan. Hawa di Sri Lanka lah tagara saya tidak balik kanan. Itu namanya orang sejodoh. Itu orang sejodoh. Betul. Apa kalau merasa kan? Itu mah 7 anak kami itu. Karena sejodoh itu, engkau sampai 7 itu. Itu. Karena sejodoh itu mirip Bapak Ibu. Orang kalau bertemu tidak sejodoh hanya sementara. Baik secara tataran kebatinan, tataran kelahiran, lahir maksud saya, itu banyak kemiripan. Makanya tidak apa-apa saya ulangi, dalam pertemuan ini saya sampaikan, Adam dan Hawa sejodoh. Walaupun yang berdoa minta kepada Allah hanyalah Adam, tapi secara tidak langsung nan Hawa lah tabu lendong. Ya Allah, pertemukan ambo dengan orang rumahmu. Kali seorang saya, beliau di pajak di ujung. Makanya orang sejodoh dia nggak mampu berpisah. Bentuk pinang di bala. Jangan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sehari saja Pak nyampe kepala tunggal Pak. Manyu gitu. Itu orang sejodoh dan peranginya sama. Kalau laki pota, bini pengecek. Nah, kan itu. Kalau laki pemalu, bini panyang. Orang sejodoh seperti itu. Kalau laki pembangi, bini pembirungui. Nah itu biasa itu. Nah orang yang sejodoh itu dia akan langgeng. Itu namanya sejodoh. Tapi kalau nyobaina between hanya sementara dia dipaksa dengan yang tidak jodohnya. Itu pasti berakhir. Nah seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu. Poin yang perlu kita ambil sekarang adalah bahwa berpasang itu termasuk sunatullah. Yang tidak bisa elakkan. Makanya hakul walid lil walid hakul walad lil walid, kewajiban orang tua terhadap anak ada 3. Ayu sinasmu idza ulida, kalau nyolai dia genamo. Nang kedua ayu alimahul idza kitab idza aqala, mas sekolahnya setelahnya barakah, dan yang terakhir ayung kiahu idza balagha, menikahkannya, mencarikan jodohnya setelahnya dewasa. Sabi namo Pak Tri balik ala cari muyanyo ndak namo. Kadang nama orang yang bukan salahku. Itu betul tetap laksanakan pada saatnya nanti dia akan ketemu dengan yang dijodohkan. Pokoknya jangan sampai bungkam, jangan sampai tidak dikerajukan. Kemudian setelah wanita sampai wal banin, setiap manusia cenderung beranak. Jadi rahmat Allah tertinggi bagi manusia itu adalah anak. Kalau awak berjuang di dalam hidup hanyalah untuk kita saja. Apalagi serupa ambo ibu kalau tidak beranak aman semuanya. Semua sudah perang panjang ke elok yang besar dua. Tak bongkos hidupnya bisa. Awak kan memperlukan suap pagi suap petang. Di rabah mau ke rumah Pak, berengar kanan lah terdengar mau pilih yang Pak pun naik deh. Tausiah mau Pak. Ambo li tausiah ambo deh Pak. Ndak kan ala makan biar. Ala kemakan lo mau. Lah selesai lo makan mau. Habis hari kami rumah saya noleh. Di Sikoko ada 60 awal rumah. Lah 2 bulan jadi mau lapeh. Masuk ke 61, mempunyai ke rumah apa dia. Kalau 2 bulan tak bersuah mah. Bisa lo makan balik. Tapi kalau ambo seorang, mungkin berdua aja istri bisa. Tapi kalau berenam datang ke rumah orang tentu panjang telenya doa. Kalau sekali dah ada, hari yang kedua. Itu saja lah. Aku kucing ke kucing maka banyak ada di rumah panjang saja. Kami itu. Jadi artinya apa? Memang manusia itu di dalam hidup dia punya anak.
Anak itu adalah kebanggaan. Kalau apa yang ini mau lapor anak bu ya, nah atau lapor cucu kayak lapor anak. Kalau dapat tuh cucu nak tiap kan nak dulu tau, kan cucu lah nak. Apa lapor anak dah dulu. Akhirnya ranking 1 jatuh kepada Rosmaini, anak dari Pak Aflan, Ibu Arnita. Arnita semua jawab. Anak tu, iyo. Nomor berapa tu? Sebalik. Gadang tindak orang tua. Anak dia rasa tu. Gadang hati. Wih, jalan. Kepada Ibu Rosmaini, silakan ke depan untuk mengambil lapor anaknya. Selamat ya Bu ya, ranking 1. Dia gadang hati. Sebab kalau ada seorang anak yang berprestasi, orang pasti bertanya. Siapa yang tanya orang? Anak sia. Anak sia tu, anak Wiyali Zarman. Oh, kan. Makanya wal banin. Berapalah besarnya hati orang tua dari Prabowo setelah Prabowo dilantik jadi presiden. Kan seperti itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, belahan jiwa kita, kalau kita akan bangga dengan belahan jiwa kita. Kini amak mau bawa mengaji, kau amak bawa mengaji. Ambo bagi pengajian amak mana? Pasti amak berbangga semua bawa bagi pengajian. Dia anak dia bagi pengajian itu kecil. Orang rumahmu bawa pastinya bangga dia itu suamiku gitu. Sebab kita tidak akan bisa terlepas dari itu, Pak. Apalagi kalau anak-anak. Dan sebaliknya, kalau tetangko anak lekang saji, celok kotak masaji, saya tanya oleh polisi. Anak siang je. Kan anak siang je ditanya. Jadi orang tua adalah gambaran dari anak. Makanya Pak, ini buya kita dari Batu Sangkar, namanya Jamaris Aziz, apa katanya? Anak adalah fotokopi orang tua. Anak fotokopi orang tua. Kan anak nawak fotokopi kan itu hasilnya. Kalau ambo fotokopi KTP apa? Kalau KTP yang boleh kan mungkin. Pasti KTP kalau. Jadi kalau orang kayak bagala sutara jo api, kurang-kurang tiba dia nak sutara jo ange. Itu. Jadi anak itu gambaran orang tua. Orang tua akan bangga dengan anak. Makanya besiang wabari malam babinya, payah-payah wak mendidik anak. Supaya anak menjadi orang terhormat dan kita bangga dengan itu. Nah, kecuali orang tua yang tidak normal begitu. Kemudian apalagi wal qanatiril muqantarah. Nah, ini dia. Manusia akan diberikan oleh Allah syahwat untuk memiliki harta yang melimpah ruah. Ibu ya. Kita diberikan kecenderungan bentuk itu. Kau bentuk cincin kau ala kagunonya Pak. Jangan Pak sangko cincin murah kok. Mahal kok Pak. Cuman bararagonya biar balik abeko nak boleh kecil sih korang. Sombong abeko. Kita diberikan oleh Allah keinginan untuk memiliki cincin. Sebab awak laki-laki asal indah, awak kan boleh. Aku nak bercampur nak jatuh ke indah boleh Pak. Tapi kalau awak bersih ni. Kita diberikan oleh Allah kecenderungan untuk memiliki harta, memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki sawah ladang, memiliki cincin, memiliki pakaian. Dia orang, bila dia buat bantu tu. Diberikan oleh Allah kecenderungan ke arah itu. Dan apabila sesuatu yang kita inginkan dapat kita peroleh, bangga juga main. Ibu ya? Ayo. Tu kecil ke kawan tu, tak punya. Dia lalu situ tadi ada baju kilek-kilek. Baju. Tolong kawan ni lah, kau dapat tu hantar ke saya. Wow. Dapat dia baju tu. Api harisan, kiranya seorang pakai baju bangga sampai ke loteran. Dan kita diberikan oleh Allah seperti itu. Kecenderungannya seperti itu. Seperti itu. Nah. Minadz dzahabi wal fiddah. Ambo pernah menemukan satu kampung. Hampir separuh di kampung itu sawah dia yang punya. Sawah ladang dia yang punya. Nyo magang. Sehingga selang punya oleh. Ini nak punya. Nyono punya sadonya. Bahkan yahsabu annama lahu akhlada. Dia cenderung memiliki segala-gala. Kalau dapat pernah manjang kau nyo punya. Nyo bali cele. Itulah kira. Kecenderungan manusia seperti itu. Ingin memiliki sebanyak-banyaknya. Seperti sepatu 27 tadi. Mengapa sebanyak tu mana? Itu.
minaz zahab wal fiddah, dan juga emas dan perak. Kalau tumbuh di padusi, nak bacincin, nak bagala, nak balonti, nak baduku. Kadang-kadang subang bongkar pasang. 2 kali keluar rumah, 2 kali tukar subang. 3 kali keluar rumah, 3 kali tukar pakaian. Bahkan sampai ada padusinan 20 kali saya tukar pakaian. Tukar baju sih. Itu kita cenderung seperti itu. Besok keluar lah beda lo, besok keluar lah beda lo, besok keluar lah beda lo. Banyak apa baju mah indah pula dah. Angkin dah ampe lemari. Begitu. Kemudian wal khailil musawamah, kuda pilihan. Ini kenderaan ni. Memiliki kenderaan itu termasuk kesenangan tersendiri lo bagi manusia. Orang berkendaraan wah indah. Rancak oto apa doto curang, rancak kenderaan apa do kenderaan. Ada kesenangan tersendiri. Karena dengan adanya kenderaan dan jarak bisa menjadi dake. Wal an'am, dan memelihara ternak. Ada memelihara kucing, ada memelihara ayam. Nyokapi ayam ko kamapai pak. Ada uri-uri ayam tadi. Kamapai. Hanya laporkan ke orang bos ayam nyoko kalau bercakap menang tahu. Tapi masih lumayan ayam. Ada nawawau bagai. Yo, pakai cik seketik balik nawawau tu. Ada nan cik pertuner tu kah tu mah. Kah tu dia awak dan tak hobi. Culah orang nak hobi. Aduh kadang-kadang malah an'am ternaknya tu buruang murai. Awak cuma tahu kepala mo, dua ketu berlomba ni. Bukan termasuk pembina. Dia angkat kawan awak tu nak pembina malah. Sehingga murainya mana langsung tukar je Avanza. Burung murai ketek tu, buat Avanza. Amin dia Avanza. Buruang murai bertukar je itu. Kalau tu pada awak kan ada. Habis itu nalah tingginya. Senangnya memiliki itu. Wal hars, dan sawah ladang. Namun zalika mata'ul hayati dunia, semuanya itu adalah kehidupan dunia. Nah Bapak Ibu, nan nambah sabikan tadi itu semuanya kecenderungan. Kalau kecenderungan kepada yang disebutkan tadi tidak dikendalikan, terhadap wanita tidak dikendalikan, berbahaya. Terhadap lelaki tidak dikendalikan, berbahaya. Jangan cuba-cuba jalan tepi tabek. Kau jatuh kalau kau. Kau dakwa jatuh orang mantaman kalau. Oh mantaman. Makanya la tafkhar syai'an say'ah. Jangan dianggap kecil perbuatan jahat walau sekecil apapun. Dan jangan dipandang enteng perbuatan baik walau sekecil apapun. Jadi hati-hati kita. Nah bagaimana caranya untuk ini? Maka Allah melengkapi kehidupan manusia dengan spiritual, dengan agama. Jadi agama ini akan berfungsi sebagai stabilizer. Terdorong, astagfirullahaladzim. Terdorong, astagfirullahaladzim. Seperti teman-teman kita. Kalau pay baburu ada piti, uang sekolah anak lah 3 bulan nak membayar. Itu kan stabilizer nak ada. Kalau buru ndak kayu, nyanyi di kapiang. Ndak ame, bungka biasa. Tapi kalau uang mengaji anak, guru orang tu piti sepanganannya mah. Itu. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada agama. Makanya Allah berikan spiritual kepada manusia. Makhluk yang diberikan oleh Allah, agama itu adalah manusia. Jadi awak diatur oleh Allah dengan agama, sedangkan binatang kehidupannya diatur dengan insting. Sehingga tetap tidak pernah berkembang. Apa ayam kan kurang ajar. Itu mah batalu aja namua. Kami itu pagi-pagi makan tahu, sore makan soto. 2 ketua batalu ada yang tahu, ketua anak ada yang tak satu. Kami itu kalau apa ayam. Kan apa ayam kan serupa itu. Tapi tingkat kekurangan ajaran Pak Ayam itu tidak pernah bertambah. Tetap kurang ajarnya. Walaupun zaman sudah modern, kurang ajarnya sebanyak itu tidak tambah-tambah. Tapi kalau apa orang, kamu tambah-tambah kurang ajarnya. Kenapa? Karena dia berpikir perangkat-perangkat kehidupan yang sudah tercipta itu membuahkan mudahnya maksiat. Dipanolkan dia apa tadi? Pak Ayam tidak pandai memakai perangkat teknologi. Sehingga tingkat kurang ajarnya untuk itu sih. Begitulah Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Makanya agama adalah hal yang sangat penting untuk menstabilitaskan atau menstabilizerkan kehidupan awak. Sehingga awak lakukan bisa aman, anak bisa awak lakukan bisa terkendali sedemikian rupa. Gitu.
Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kasolok ke padang subuh suai, tiba di situ hari pagi. Karena waktu isan alamat suat tentu mengaji langsung baranti akan itu. Lama bana raso dakak di bawah kapal puah. Bukan telingo ambawanan pakak kena tapi mengaji dan nalasuah kan itu saja tadi. Jadi orang azan tu terangan ilmu tu mah. Aja mereka ada dulu nama komentar kok kaji buya kok jadilah. Cuman telingo lagak mulai pakak. Lah jalan orang azannya tarik yo le terangan ilmunya. Nah cuma menangguang. Itulah Bapak dan Ibu. Kok nang rumah perkenalan sendiri selawat sama bukan ada. Jauh kenal sendiri saja. Ya, tentu menggobo kemari. Nak tahu lebu macam itu. Ya. Demikian banyak maaf dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.